Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-23. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Pentingnya pengakuan akan Kristus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats ini menjelaskan bagaimana Rasul Yohanes sedang memaparkan bagaimana di akhir zaman, di hari-hari terakhir akan muncul para guru-guru palsu, para penyesat, dan juga antikris. Bagaimana antikris ini mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dan antikris bisa dipahami dalam bentuk personal, yakni pribadi yang menjadi antikris itu sendiri, atau dalam bentuk impersonal, atau melalui ajaran atau sistem pemikiran yang sesat. Inti dari ajaran antikris adalah menyangkal Yesus sebagai Kristus dan menyangkal Bapa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa antikris merupakan ajaran-ajaran palsu yang tidak mengakui keberadaan Yesus Kristus, atau ajaran-ajaran palsu yang tidak mengakui bahwa Allah telah datang sebagai manusia. Memang secara pribadi, secara kemampuan berpikir kita, kemampuan mengetahuinya, mungkin sulit bagi kita untuk memastikan keberadaan sosok antikristus itu sendiri yang ada di sekitar kita. Tetapi yang paling penting, nats ini boleh mengingatkan kita bagaimana inti pengajaran antikris itu sendiri, yakni kita bisa menemukan ketika ada pengajaran yang mengatakan tentang penyangkalan terhadap eksistensi, keberadaan, posisi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu adalah ajaran sesat yang mengajarkan bahwa Kristus bukanlah Juru Selamat. Dan dengan demikian, dengan adanya penyangkalan tersebut, maka orang tersebut juga tidak mengakui Bapa. Itulah yang saat ini dijelaskan oleh Yohanes dengan berkata, sebab barang siapa menyangkal anak, barang siapa menyangkal anak, menyangkal berarti tidak mengakui keberadaan anak. Hal ini berbeda dengan penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus ketika dia dilihat oleh seorang perempuan dan berkata, engkau salah satu dari muridnya. Lalu Petrus menyangkal, tidak, saya tidak mengenal dia. Lalu beberapa kali sampai 3 kali dia menyangkal tidak mengenal Yesus. Penyangkalan tersebut berbeda dalam konteks yang disampaikan oleh Yohanes dalam nats ini. Penyangkalan yang diajarkan oleh antikris adalah penyangkalan dengan tidak mengakui bahwa Kristus adalah Juru Selamat, tidak mengakui eksistensi Kristus di tengah-tengah dunia ini, tidak mengakui kemanusiaan Kristus. Allah telah menjadi manusia untuk datang menyelamatkan manusia. Ya, itu yang menjadi catatan penting bagi pengajaran terkait pengajaran palsu yang disampaikan oleh antikris. Maka Yohanes berkata, barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Sebaliknya, barang siapa mengaku anak yakni Yesus Kristus, maka ia juga memiliki bapa. Ketika kita mengakui, pentingnya mengakui keberadaan Kristus, maka kita juga memiliki hubungan yang erat, yang intim dengan Bapa.
George Orwell, seorang penulis Inggris, berkata, bagaimanapun Anda menyangkal kebenaran, kebenaran akan terus ada. Lalu saya coba menulis, menyangkal berarti menolak Kristus, mengaku berarti menerima dan mengakui Kristus. Mari sebagai umat Tuhan, kita terus mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, dan Bapa tetap sebagai Allah yang senantiasa memberkati hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang mengakui bahwa anak Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.